Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali di dalam renungan siang hari ini. Saya berharap semua dalam kondisi yang sehat, luar biasa, penuh dengan berkat Tuhan. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sukacita hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan. Dan terima kasih juga untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan dan bahkan akhirnya nanti merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan. Tolong berkati kami, telinga kami Tuhan dan hati kami supaya kami dapat mendengar dan menerimanya dengan baik. Dan bukan hanya itu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari-hari kami, hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bertemakan firman Allah yang dapat mengubah kehidupan. Terambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau ke dalam keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang mau mendengar dan bahkan juga mau menjadi pelaku setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada seorang mama yang hampir setiap hari menasihati anaknya yang masih kecil ya. Nak, jangan lupa makan sayur. Nak, jangan lupa makan buah. Oh iya, jangan lupa juga baca firman Tuhan ya. Saat kamu bangun pagi atau kalau misalnya tidak keburu, kamu baca firman Tuhannya saat malam hari sebelum tidur. Nah, sampai pada suatu hari anak ini bertanya-tanya, kalau saya makan buah dan sayur, kata mama badan saya akan sehat dan tidak mudah sakit. Nah, kalau saya membaca firman Tuhan, apa untungnya? Pertanyaan polos anak kecil ini membuat dia pada akhirnya mempertanyakan kuasa dari membaca firman Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara membaca Alkitab setiap hari? Mungkin ada yang menjawab ya, mungkin ada juga yang menjawab tidak, atau mungkin juga ada yang menjawab tidak sempat. Jika pertanyaan ini ditujukan kepada saya, maka saya akan menjawab tidak. Karena saya menyadari bahwa saya masih bolong-bolong dalam membaca firman Tuhan secara pribadi ya Bapak Ibu Saudara. Kalau sebatas rutinitas, renungan pagi bersama dengan rekan-rekan di kantor, itu setiap hari saya lakukan. Tetapi maksudnya di sini adalah dalam hal meluangkan waktu saya sendiri bersama Tuhan dan firman-Nya itu saya masih bolong-bolong, saya akui itu. Mungkin karena itulah maka Tuhan memberi saya tema ini ya melalui gereja untuk pastinya yang saya yakini adalah menegur saya secara pribadi dan mengingatkan supaya hidup saya ke depan makin baik lagi dengan dapat disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi ya. Tentunya juga tema ini menyemangati untuk Bapak Ibu Saudara dapat semakin melekat dekat kepada Tuhan dengan disiplin dan membaca maksudnya disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali sulit untuk menyediakan waktu membaca Alkitab dan bahkan berdoa. Tapi untuk hal-hal yang lain mungkin akan jauh lebih mudah untuk kita lakukan ya.
Nah, hari ini melalui 2 Timotius 3 ayat 15-17, kita mau diingatkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sebab di dalamnya terkandung isi hati, kehendak, rencana, janji, dan jalan-jalan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Yosua di dalam kitab Perjanjian Lama, janganlah engkau lupa ya mempraktikkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari Yosua 1 ayat 8. Alkitab berisikan tentang ajaran dan petunjuk Tuhan yang bertujuan mengajar. Kalau tadi kita membaca ya, mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang kepada kebenaran. Dengan membaca Alkitab, langkah hidup kita diarahkan kepada jalan kebenarannya Tuhan. Kita juga diingatkan kembali tentang kuasa, kasih, kebaikan, kemurahan, perlindungan, dan kepeduliannya Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, kita juga dapat meneladani kehidupan orang-orang pilihannya Tuhan di dalam Alkitab ya. Banyak sejarah-sejarah orang-orang yang luar biasa dipimpin Tuhan sedemikian rupa. Kita bisa melihat bagaimana proses orang-orang itu dipimpin oleh Tuhan. Dan kuasanya Tuhan nyata atas kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang dalam pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sehingga Ibu Bapak Saudara, kiranya saudara, kita ini dapat mendisiplinkan diri kembali, termasuk saya, untuk kembali kepada Alkitab kita, kembali kepada firman Tuhan dan kebenarannya yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang pasti bagi orang percaya. Karena tidak ada janji-janji Tuhan yang tidak ditepatinya. Jadi, mari buka hati agar hidup kita diubahkan melalui firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.